Halo teman-teman, kali ini saya Afik. Kita akan bahas bagaimana cara supaya tujuan belajar kamu bisa tercapai secara bahagia. Ini mungkin kamu murid pintar yang baru mulai belajar atau mungkin sudah belajar tapi kayaknya kenapa nggak selesai-selesai belajarnya. Saya harap kamu nonton video ini fokus dan kalau bisa di tempat yang tenang karena ini sangat penting untuk ya gimana caranya supaya kamu bisa selesai belajar dan tujuan belajar kamu itu tercapai gitu. Karena kalau kamu baru beli kelas di Pintar, pasti ada tujuan. Nah, kamu bukan belajar tanpa tujuan, yang kamu kejar itu pasti tujuannya. Nah, kamu mungkin punya hal-hal yang kayak merasa malas belajar, sudah beli kelas cuma belajar sedikit, di tengah-tengah sudah belajar, terus itu motivasi kamu turun, terlalu sibuk dengan kerjaan sekarang, ini juga masalah. Kamu belajar untuk mencari sesuatu, tapi kayaknya ini bukan yang kamu kejar, maka kamu harus nonton video ini. Nah, kalau kamu nggak tahu sebelumnya, saya itu Afik, saya CEO dari Pintar, saat ini masih salah satu co-owner dari Pintar. Kami timnya juga udah cukup sekitar terakhir di video ini bikin ada 9. Jadi saya juga banyak belajar tentang personal development, tentang motivasi dan lain sebagainya. Jadi ini saya rangkum untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi apa caranya? Pertama kamu harus cari tahu dulu sebenarnya kenapa kamu mau belajar hal ini. Jadi mungkin kamu sudah beli kelas di Pintar, sudah belajar, ambil kelas pemrograman, desain lainnya di Pintar, tapi kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu tuju atau yang kamu kejar dari ngambil kelas ini. Jadi hal yang pertama kamu lakukan atau kamu pastikan adalah kenapa harus belajar hal tersebut. Jadi kalau kamu nggak tahu kenapa harus belajar hal tersebut, saran saya selalu jangan lanjut belajar dulu sampai kamu benar-benar tahu. Nah itu kenapa? Karena banyak orang itu eh, belajar atau misalnya bekerja atau ya untuk melakukan sesuatu sebenarnya mereka nggak tahu kenapa mereka akan melakukan hal tersebut. Nah itu menurut saya, atau sebenarnya bukan menurut saya sih, menurut yang benarnya sih secara motivasi dan sebagainya itu kurang tepat. Jadi dalam kehidupan ini baik itu kamu belajar, bekerja ataupun bahkan makan aja deh, itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu pun bukan kayak kayak ya saya mau belajar pemrograman supaya dapat kerja, supaya dapat kerja dapat uang gitu. Kalau saya lihat di programmer, di berita-berita harus jadi programmer gitu. Nah itu ya itu salah satu tujuan sih, tapi maksud saya tujuan terdalamnya. Jadi maksudnya kamu harus tahu motivasi betul-betul intrinsik atau betul-betul yang membuat kamu inspirasi untuk belajar pemrograman. Karena kalau nggak tahu pemrograman atau desain atau hal lainnya yang kamu ambil di Pintar, jadi kalau kamu nggak tahu hal tersebut itu agak sangat sulit untuk mulai. Nah, kalau kamu nggak tahu, misalnya mungkin ya saya tahu mas, saya mau tahu, cuman saya tahunya cuman ya saya belajar pemrograman supaya dapat kerja gitu. Tapi setelahnya saya nggak tahu lagi gitu. Nah ini saya bantu untuk kamu cari tahu. Jadi kita cari tahu sama-sama kenapa kamu belajar hal ini terdalamnya. Kalau kamu bilang cuma cari kerja atau cari uang itu bukan, menurut saya sih itu bukan terdalam. Terdalam itu artinya kalau saya bilang, kamu bilang saya untuk hal ini enggak. Ada nggak yang kamu cari lagi setelah hal itu? Kalau nggak ada, nah itu terdalam. Maksudnya motivasi tujuan paling akhir kenapa kamu belajar pemrograman. Nah, jadi saran saya ini mau saya bantu kamu. Jadi coba cari tempat tenang dan ya kalau bisa tempat orangnya sedikit karena ini butuh konsentrasi. Sebenarnya cukup ya 30 detik bisa sih. Cari tempat tenang, terus kok bisa sambil tutup mata. Mungkin bisa kamu cari dulu tempatnya sambil pause video ini. Nah, kalau sudah, coba jawab pertanyaan saya ini secara instan. Pertama, kenapa kamu ingin belajar hal ini? Nah, kalau sudah, apakah hal tersebut telah membuat kamu bahagia atau ada hal lagi yang kamu cari? Apakah ada hal lagi selain hal itu yang kamu cari? Misalkan kamu untuk mendapat kerja atau mendapatkan uang atau mendapatkan bisnis, sebenarnya itu uang, bisnis atau pekerjaan itu untuk apa? Nah, kalau sudah dapat, apakah dari hal tersebut ada lagi yang kamu cari? Nah, kalau sudah kamu jawab juga, apakah dari hal tersebut sudah benar-benar kamu bikin senang atau ada hal lagi yang kamu cari? Kalau kamu jawabannya iya, udah cukup sih. Jadi kalau misalnya udah iya, jawabannya iya ini benar-benar bikin saya senang. Kalau enggak, lanjut lagi pertanyaan kayak tadi, apalagi ada yang kamu cari gitu.
senang, bahagia dan sebagainya. Nah, kalau misalnya udah dapat ingat hal tersebut tadi, jadi itu biasanya cuma berupa 6 hal ini gitu. Jadi untuk pertama untuk merasa lebih aman atau hidup lah, dua untuk pengalaman baru, tiga untuk keluarga, teman atau kasih sayang atau keluarga masa depan, empat untuk kesuksesan kamu, lima untuk perkembangan kamu, enam untuk kontribusi ke masyarakat. Jadi mungkin kamu merasa nanti, oh ya contoh, saya mau belajar desain untuk dapat kerja. Nah, dapat kerja tujuannya apa? Saya bisa cari uang. Cari uang untuk apa? Ya untuk bantu keluarga saya, untuk hidup gitu. Nah, kalau udah bantu keluarga kamu lebih senang, udah cukup nggak? Udah cukup, udah senang sih. Nah, itu berarti tujuan akhir kamu. Nah, biasanya itu ada 6 ini. Jadi kamu juga ke kontribusi masyarakat, misalnya kayak saya mau belajar pemrograman untuk bisa bikin bisnis. Bisnis apa nanti? Yang kamu cari di bisnisnya apa? Oh, saya bisa bantu orang-orang di sektor ini. Terus yang kamu cari bantuannya atau gimana? Oh, saya ya mau cari bantuannya itu aja. Kalau udah dibantu gimana perasaan yang senang? Nah, itu berarti kamu dikontribusi ke masyarakat. Jadi ada 6 sini, ini sebenarnya lebih dalam lagi kalau mau saya bahas, cuman ini saya langsung masuk praktikal aja ngasih tahu kamu gimana menggali motivasi intrinsik kamu yang kamu kejar saat ini apa. Terus itu ingat, jadi ada 6 ini, bisa jadi juga pengalaman baru, misalnya ya, saya mau belajar pemrograman, ya nggak tahu sih mas, mau lihat, mau tahu aja, mau pengalaman baru. Terus kalau dapat pengalaman baru gimana? Ya senang aja kan, tahu hal baru. Nah itu juga bisa. Jadi pokoknya di 6 ini sih. Ingat, itu penting. Kenapa? Kalau kamu nggak tahu goal kamu, ya buat apa belajar? Jadi gampangnya kalau kamu nggak tahu why kamu, kenapa kamu melakukan hal tersebut, buat apa kamu melakukan hal tersebut, gitu. Dan buat goalnya juga itu seinspiratif mungkin gitu. Jadi situasi itu maksudnya kalau kamu baca itu kamu akan melakukan tindakan gitu. Contohnya, oh ya ini juga kamu ingat. Jadi semua kesuksesan itu kalau yang kamu dapatkan itu adalah kesuksesan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan hanya tentang kamu, tapi untuk orang lain. Jadi untuk keluarga kamu, masyarakat kamu yang kamu bantu, perusahaan yang kamu bantu dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu tujuannya ya biar sukses, saran saya sih itu belum terlalu inspiratif. Inspiratif itu kalau kamu bermanfaat bagi orang lain. Karena ya itu menurut pendapat saya dan belief saya, kalau kamu lebih yang benar-benar sukses ya berkontribusi untuk orang lain dan lain sebagainya. Nah, inspiratif itu maksudnya gimana ya? Ini tadi contohnya, kamu kamu pas bikin sentensinya atau kamu ingat perkataan itu, kayak contohnya saya mau belajar X atau belajar pemrograman atau apapun itu untuk membantu keluarga saya di depannya. Atau saya mau belajar X untuk buat perusahaan yang membantu masyarakat, saya mau belajar X untuk mendapatkan hal baru dan berusaha berkontribusi di bidang ini. Kalau kamu sudah terinspirasi membaca kalimat ini, maka goal kamu sudah benar gitu. Jadi membaca ini bukan saya nulis, maksudnya kamu punya goal, kamu pikirkan, kalau bisa ditulis, lebih baik sebenarnya ditulis. Terus kamu baca, terinspirasi nggak kamu untuk melakukan hal tersebut? Kalau nggak terinspirasi, berarti itu bukan goal kamu saat ini. Kalau kamu terinspirasi untuk melakukan hal tersebut, itulah goalnya. Biasa sih ya mirip-mirip sih, yang 6 tadi. Pokoknya ini harus kamu selesaikan dulu. Kalau belum selesaikan ini, jangan lanjut ke berikutnya. Nah ini tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau di dalam belajar itu atau bertindak atau melakukan sesuatu itu selalu ada 3. Baik kamu belajar, makan, dan sebagainya itu kenapa kamu melakukan tersebut, ini dari Simon Sinek ya. Apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan tersebut dan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau why itu sudah jelas tuh, why kamu adalah untuk selalu belajar untuk keluarga. Nah how-nya itu ya itulah step belajar pemrograman dari nol dan sebagainya, cari kerja, uang dan sebagainya, itu cuma set of process dan set of tools namanya. Nah what-nya itu ya kamu belajar pemrograman. Jadi mikirnya itu dari sini dulu, dari why, baru how-nya gimana saya mendapatkannya dan apa yang saya lakukan gitu. Kalau why-nya nggak tahu, jangan mikirin how dan what. Mikirinnya itu adalah why-nya dulu, baru ke how, baru ke what. Jangan what, how, why. Kenapa kalau kayak gitu mentok? Nanti pas kamu how-nya udah ketemu, tapi why-nya nggak nyampe, goal tertinggi kamu nggak nyampe, itu nanti bikin kamu secara emosional depresif, frustasi dan sebagainya. Ini biar kamu bahagia dan efektif belajar. Nah kalau udah, baru kamu tentukan waktu belajar untuk goal kamu. Jadi kalau kamu nggak punya goal untuk belajar, maka nyatanya sangat sulit untuk belajar. Ini belief yang saya tahu ya. Jadi kalau kamu nyatanya nggak punya waktu untuk belajar gitu ya, nggak akan selesai belajarnya. Nah kalau nggak selesai belajarnya, ya goal tadi yang kamu pikirkan sebelumnya yang buat kamu terinspirasi itu sangat sulit didapatkan. Maksudnya nggak akan, atau bahkan
ya bisa dikatakan hampir tidak mungkin didapatkan kalau kamu tidak menjadwalkannya gitu. Maka dari itu planning belajar kamu dengan benar. Ini nggak usah ribet-ribet sih. Jadi kamu pikirkan aja dan tuliskan goal belajar kamu. Per hari harus berapa, harus selesai kapan. Nah ini kalau baru mulai, saran saya ini kan ini contoh nih, saya mau belajar pemrograman 2 jam per hari, ingin selesai 3 bulan. Ini harus kamu cek dulu, waktu kamu bisa nggak setelah pulang kerja 2 jam per hari? Bisa nggak eh, sejam per hari? Bisa nggak 15 menit per hari? Dan kalau ini rata-rata sih, kalau kamu belajar pemrograman 2 jam per hari, 3 bulan biasanya sih udah cukup, basicnya udah bisa dan bisa cari kerja. Cuman kalau kamu, oh saya nggak bisa 2 jam per hari, saya biasanya cuma 15 menit atau sejam. Yang nggak masalah juga, tinggal dikalkulasi ulang aja. Dan saran saya kalau baru mulai belajar atau ingin belajar secara habit, ya belajarnya itu jangan langsung 2 jam. Kalau 2 jam itu biasanya agak sulit sih. Mulainya dari awal aja. Misalnya saya mau belajar bulan ini 15 menit gitu. Ya, tapi ya goal akhirnya makin panjang pasti kan, karena aku mau ngasih waktu. Ya kamu tambah lagi, jadi bulan depan mungkin 30 menit. Pokoknya yang penting kamu harus sudah planning gitu. Dan planningnya itu komit, kamu akan belajar hal tersebut untuk mencapai goal kamu di akhir. Nah, kalau sudah kamu planning, ini harus kamu planning, memikirkan, renungkan betul-betul ya. Nah, selanjutnya, coba renungkan 3 hal yang harus kamu fokuskan untuk memudahkan kamu belajar secara bahagia. Kamu sudah tahu alasan kamu belajar, sudah tahu harus kamu belajar apa, ya belajar pemrograman, desain, dan sebagainya. Sudah di planning harus belajar berapa banyak, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, Mas. Nah, coba renungkan, kembali tutup mata kamu atau ke tempat sepi, coba pikirkan kira-kira sebenarnya apa sih yang kurang, kenapa saya rasanya kok ada yang kurang srek selama belajar ini. Bisa kamu tutup, habis itu kamu pikirkan saat kamu belajar pemrograman online atau belajar desain, kira-kira ada nggak hal yang membuat kamu tidak bahagia selama melakukannya. Nah, kalau ada 3 hal itu apa? Apakah 3 hal itu adalah hal yang membuat kamu tidak bahagia dan membuat kamu lama belajar? Kalau iya, nah tulis dulu, pikirkan. Nah, kalau sudah, nanti jawabannya coba kayak gini, sama. Satu, yang pertama itu internet saya lemot Mas, kedua itu saya nggak tahu mulai dari mana, ketiga saya tidak punya teman selama belajar. Nah, ini beda-beda tiap orang nih contohnya. Jadi contohnya internet kamu lemot. Nah, internet kamu itu biasanya masalah sarana dan prasarana. Dua, internet kamu tidak mulai dari mana itu kebingungan, kalau tidak punya teman, kebagian sama belajar. Nanti saya bahas ini berikutnya. Nah, 3 hal ini harus kamu solve dulu. Jadi selama kamu tadi tahu kamu why-nya atau kamu planning, yang 3 hal ini sebaiknya di solve dulu secepat mungkin gitu. Jadi kamu udah tahu solusinya sebelum kamu belajar. Kenapa enggak? Enak kok tiga hambatan ini atau 3 proses ini kamu nggak selesaikan, ya selama kamu belajar itu nanti nggak bahagia dan nggak selesai jadinya. Contoh nih, internet saya lemot. Ya, kalau lemot gimana ya? Contoh bisa pergi ke warnet atau beli kuota yang lebih tinggi atau pakai kuota Kemendikbud atau lain sebagainya. Atau saya tidak tahu mulai dari mana, ya kamu tanya mentor pintar mulai dari mana. Atau ya lihat aja di kurikulum itu ada sebenarnya, di slash kurikulum itu kita dikasih tahu kamu harus mulai dari mana. Itu saya tidak punya teman belajar, belajar sama belajar ya, cari teman belajar ya, ngajak dia belajar. Ini contoh aja, bisa jadi kamu beda-beda, bisa jadi karena laptop lah, atau kamu bermasalah dan sebagainya, atau kamu nggak punya waktu lah. Nah, kalau nggak punya waktu, apa masalahnya, itu kamu planning tadi. Nah, ini harus kamu tulis dan cari solusinya. Nah, kuncinya di sini, kalau kamu tidak tahu solusinya atau bingung masalah tadi, renungkan, tanya Google, teman-teman terpintar dari kebingungan kamu. Contohnya kayak yang saya tidak tahu mulai dari mana, itu kan kebingungan gitu. Kamu nggak tahu solusinya gimana, ya kamu tanya Google, teman, atau lain sebagainya. Kalau kamu sudah tahu solusinya, selesaikan dulu solusinya, jangan mulai. Maksudnya dia sambil mulai, maksudnya sambil jalan, tapi itu jadi prioritas yang harus kamu selesaikan. Contoh kayak internet saya lemot, ya itu gampang sih selesainya, tinggal ya cari aja kuota dan sebagainya yang lebih bagus. Tapi selesaikan dulu. Kalau kamu nggak punya, nah ini kalau kamu tidak punya sumber daya untuk dapatkan solusi, cari dulu sumber daya. Contoh ya, misalnya kamu nggak punya eh, kuota untuk beli internet gitu. Internet saya lemot, saya mau beli internet. Kamu kuota untuk beli internet nggak punya dananya. Nah, cari dulu dananya untuk selesaikan masalah tadi. Karena kalau nggak punya dananya nggak selesai juga masalah internet lemot. Nah, cari dananya gimana? Nah, itu coba digali lagi di otakmu gimana supaya cari dana. Bisa beda-beda sih. Kalau kamu masih tanggungan orang tua, ya bisa sambil minta aja. Cuman kalau nggak tanggungan orang tua, ya bisa sambil magang dan sebagainya. Itu tergantung kamu juga. Atau contohnya yang kayak cari teman belajar, saya nggak punya teman gitu. Saya nggak tahu caranya,
Ya kamu cari Google gimana cara cari teman secara online, bisa ke grup Facebook, komunitas dan sebagainya. Nah ini penting soalnya kamu tuliskan. Dan yang terakhir ini adalah beberapa hal yang harus kamu ketahui selama belajar sehingga bisa selesai dengan bahagia. Yang pertama itu adalah belajar adalah salah satu proses yang menyenangkan dan membantu kamu mencapai goal kamu. Ingat, setiap pemimpin ada belajar. Jadi banyak saya lihat murid-murid Indonesia ini merasa belajar itu beban, padahal enggak. Kalau kamu gunakan kayak tadi step yang pertama adalah why kamu apa, how kamu apa, dan what kamu apa, ya belajar itu cuman kayak tools atau ya suatu kegiatan yang menyenangkan untuk mencapai goal kamu. Biasanya sih saya lihat murid-murid itu nggak menyenangkan karena goalnya nggak nyampe ke belajarnya. Makanya saran saya sih tentuin dulu goalnya baru tentuin belajarnya. Atau maksudnya tentuin dulu goalnya baru belajar gitu. Nah ingat ya, semua pemimpin yang saya ketahui di dunia ini adalah pemimpin yang pembelajar. Jadi nggak ada pemimpin yang berhenti pembelajar lah. Jadi kalau kamu jadi pemimpin atau menjadi lebih sukses lagi adalah ya belajar dengan baik dan masukkan ke otak kamu bahwa belajar adalah proses menyenangkan dan membantu mencapai goal kamu. Yang kedua adalah setiap kendala yang kamu temui selama belajar adalah tantangan yang harus diselesaikan, bukan alasan untuk berhenti. Nah ini juga banyak saya lihat yang bermasalah karena sedikit error atau misalnya di pemrograman atau sedikit bermasalah di softwarenya, ya itu harus diselesaikan gitu. Bukan alasan kamu untuk berhenti. Kalau misalnya masalahnya udah gede banget dan goal kamu nggak nyampe ke situ, ya itu beda. Cuman kalau goal kamu nyampe ke situ dan masalahnya masih kayak kecil-kecil gitu ataupun bahkan gede juga, masalah itu harus diselesaikan sih. Karena ya masalah itu pasti akan ada di setiap kamu hidup ataupun belajar. Nah itu harus kamu selesaikan dan kamu melihatnya itu bukan sebagai masalah, sebenarnya itu sebagai tantangan untuk belajar lebih baik lagi dan hidup lebih bahagia lagi. Yang ketiga ini juga kamu akan selalu punya waktu jika memiliki prioritas dan planning yang benar. Jadi kalau kamu bilang sibuk belajar itu bukan masalah sibuk gitu loh. Kamu nggak punya prioritas terhadap hal tersebut. Jadi saran saya kalau kamu bilang sibuk, kamu melihat lagi prioritas dalam hidup kamu apa, prioritas dalam goal kamu apa, waktu kamu udah kemana aja, baru planning lagi. Gitu. Jadi semua orang itu punya 24 jam yang sama. Di dunia ini ya saya nggak pernah ada orang lihat 25 jam. Jadi kalau kamu ingin punya waktu untuk belajar, ya prioritaskan dan planning dengan benar gitu. Kurangi hal-hal yang tidak membuat kamu bahagia atau yang cuma nggak tahu gunanya apa gitu, itu dikurangi. Kamu planning dan prioritas dengan benar. Kalau prioritasnya saya bisa bahas lagi lebih jauh sih. Cuman simpelnya kalau kamu masih kuliah atau masih mahasiswa atau masih ya kerja pertama kali, itu prioritasnya simpel aja, lihat aja yang nggak menghasilkan ke goal kamu. Kalau kamu bikin bisnis itu ribet sih, tapi kalau cuma baru mulai-mulai itu lihat aja. Kalau kamu misalnya terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak nongkrong-nongkrong nggak jelas, saya bukan bilang nongkrong nggak boleh, nongkrong sekali-sekali boleh. Cuman kalau nongkrong nggak jelas nggak bukan goal kamu, ya dikurangin gitu. Yang keempat, menjadi aman, sukses dan bahagia adalah salah satu caranya ya belajar dan tetap membantu orang. Jadi kalau kamu ingin aman, bahagia, dan sukses, salah satu cara yang paling penting dan saya percaya adalah belajar terus-terusan. Jadi kamu bisa bekerja lebih produktif, bisa bikin bisnis yang lebih bagus untuk membantu banyak orang, bisa belajar lebih baik lagi, dan bantu banyak orang. Jadi kalau kamu ingin hidup dengan bahagia dan tetap aman, misalnya tetap ada income dan tetap ada yang bantu kamu, ya bantu orang dulu. Kamu jangan berharap akan dibantu orang kalau kamu nggak membantu orang. Jadi bantu orang, tetap belajar, dan satu lagi sih ya percaya kepada Tuhan sih sebenarnya, pada yang maha kuasa bahwa kamu akan dibantu. Tapi yang pertama yang harus ditanamkan di belief kamu adalah cara menjadi aman, sukses, bahagia adalah belajar dan membantu banyak orang. Udah sih itu mengenai bagaimana cara supaya kamu tujuan belajarnya itu bisa tercapai secara bahagia. Saran saya kalau kamu, ini sebenarnya simpel banget sih. Memang kalau mau dalamnya ini bisa banyak, cuman nih untuk yang simpel untuk pelajaran online aja. Untuk gimana supaya kamu belajar bahagia. Kita ada solusi-solusi produk lain, tapi kalau ini aja udah tertuliskan dengan baik, menurut saya sih sudah cukup oke gitu. Jadi kalau kamu nonton video ini baru pertama belajar atau pas belajar tidak ada termotivasi, tonton lagi video ini dan lihat lagi goal kamu dan proses apa yang bermasalah dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Sekian dan terima kasih dan semoga belajarnya selesai dengan baik.